Kalian pernah ngerasa nggak? Pas lagi asik main game, scrolling medsos, atau baru aja olahraga, tiba-tiba tangan atau kelopak mata terasa berat banget. Rasanya kayak baterai HP yang sisa 1%, padahal baru dipakai sebentar. Kamu coba istirahat. Tenaganya baik lagi. Kalau kejadian ini sering berulang, kayaknya ini bukan sekedar capek biasa. Ada kemungkinan sistem komunikasi di dalam tubuhmu lagi ngalamin bug. Nah, hari ini kita bakal bahas kondisi unik bernama myasthenia gravis. Oke, coba kita lihat ke area neuromuscular junction atau titik temu antara saraf dan otot. Bayangin, ini adalah sistem pengiriman pesan. Saraf kita kirim paket informasi bernama asetilkolin supaya otot bisa bergerak. Normalnya, asetilkolin ini masuk ke reseptor. Kita sebut aja sebagai gembok, biar otot bisa kontrak alias gerak. Tapi, pada penderita myasthenia gravis, sistem imun kita malah glitch. Dia malah kirim antibodi yang fungsinya salah sasaran, nempel dan nyumbat gembok itu. Jadi, asetilkolin yang dikirim saraf nggak bisa masuk karena jalurnya diblokir. Hasilnya, otot gagal dapat perintah untuk gerak. Makin sering otot dipakai, makin banyak reseptor yang tersumbat. Makin parahlah kondisinya itu. Dan itulah kenapa gejalanya memburuk kalau otot terus-terusan dipaksa kerja. Apa aja sih gejalanya? Nah, biasanya itu dimulai dari area kepala dan leher. Kelopak mata yang turun sebelah, pandangan jadi double atau kabur, sampai susah buat ngunyah atau nelan makanan. Kalau lagi parah, bisa sampai ngerasa otot tangan dan kaki kayak lemas mendadak. It's like your body telling you that the connection is unstable. Kalau begitu, gimana cara dokter tahu kalau saraf dan otot kita beneran lagi lag? Selain pemeriksaan fisik, ada tes andalan yang disebut EMG atau elektromyografi, khususnya tes repetitive nerve stimulation. Bayangin ini kayak stress test buat koneksi internet. Dokter bakal kasih rangsangan listrik ringan pada saraf secara berulang. Pada kondisi normal, otot merespon dengan stabil. Tapi pada myasthenia gravis, respon listriknya bakal menurun drastis seiring rangsangan yang diulang-ulang. Pola lemah inilah yang jadi bukti kalau transmisi sinyal kita lagi terganggu. Menariknya, ada loh plot twist di balik ini. Dalang di balik produksi antibodi sesat ini seringkali adalah kelenjar timus di belakang tulang dada. Entah ada tumor kecil atau kelenjar ini yang tiba-tiba aktif berlebih. Dia sering jadi pabrik antibodi yang salah target. Tapi santai aja, dunia medis punya banyak cara buat ngefix sistem yang rusak ini, yaitu pyridostigmine yang merupakan first line defense. Fungsinya untuk menghambat enzim yang menghancurkan asetilkolin, biar sinyalnya bertahan lebih lama dan bisa ngebuka gembok yang tersumbat. Lalu yang kedua ada thymectomy, atau prosedur operasi pengangkatan kelenjar timus yang terbukti bisa memperbaiki gejala secara signifikan, bahkan pada pasien tanpa tumor sekalipun. Lalu yang ketiga ada imunosupresan, berupa obat kayak prednisolon atau azathioprine dipakai buat nenangin sistem imun yang terlalu agresif. Dan yang terakhir, kalau kalian ngerasa pengobatan lain dirasa kurang nendang, ada loh namanya rituximab. Ini adalah antibodi khusus buat nembak sel B yang bikin antibodi perusak tadi. It's like an advanced system patch. Akhir kata, kita perlu paham kalau myasthenia gravis adalah penyakit autoimun. Apa itu autoimun? Bayangin, sistem imun kamu itu adalah satpam tubuh yang tugasnya ngelawan musuh luar seperti virus atau bakteri. Nah, di kondisi autoimun, satpam ini malah salah paham dan menyerang sel tubuh sendiri yang sehat. Dalam kasus ini, dia nyerang reseptor otot kita. Satu hal yang perlu diingat, myasthenia gravis adalah kondisi kronis yang tidak bisa disembuhkan total. Tapi, gejalanya sangat bisa diringankan dan dikelola dengan pengobatan yang tepat. Jadi, kalau ada gejala yang polanya lemah saat aktif, membalik saat istirahat,
Jangan cuma self-diagnose di internet. Segala konsultasi ke dokter. Fokus kita bukan cuma bertahan, tapi gimana supaya kamu tetap bisa punya kualitas hidup yang oke. Stay healthy and always listen to your body.